dan terutama dalam rangka beribadah kepadanya untuk mencapai ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan tabi'in, serta semua orang-orang soleh yang senantiasa mengikuti jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kebenaran, hidayah, sunnah dan petunjuk dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid yang penuh mulia ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Bil khusus bahwa pada hari ini, pada saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Ini adalah bulan kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mustafa wa maulana Muhammad. Allahumma sholli sallim wa barik alaih. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada malam ini izinkan kami menyampaikan kajian kita terkait dengan filsafat Islam, di mana masih berkaitan dengan persoalan kajian kosmologi dalam perspektif filsafat Islam. Dan pada kesempatan ini izinkan kami lebih khusus fokus pada karakter dan tujuan dari penciptaan alam semesta. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang bagaimana di dalam umat Islam sendiri terdapat ada dua teori yang terkenal yang berkembang terkait dengan penciptaan alam semesta ini. Yang satu kelompok tradisionalis dan yang kedua adalah kelompok rasionalis. Kelompok tradisionalis sekali lagi mengatakan bahwa penciptaan alam semesta ini dengan kekuasaan Allah, yaitu hanya dengan mengatakan kun fayakun, maka semua terjadi seketika. Jadi al-ijadu minal adam prinsipnya, bahwa alam ini dijadikan dari ketiadaan. Creatio ex nihilo istilahnya, istilah latinnya. Dan kita tidak usah mempertanyakan kok bisa dari kosong menjadi ada. Nah, sedangkan kalau kelompok rasionalis tidak setuju dengan itu. Jadi al-ijad minasyai' prinsipnya, Allah menciptakan segala sesuatu itu dari sesuatu yang ada, dari ada bahan dasarnya. Dan semua terjadi sama juga, kun fayakun. Fayakun adalah fi'il mudhari yang berarti lil hal wal istiqbal. Proses itu terjadi hari ini dan terus sampai seterusnya. Jadi ada proses katanya semacam itu. Dan para jamaah rahimakumullah, kita tidak usah terjebak lebih jauh tentang itu. Yang lebih penting, yang lebih prinsip bagi kita adalah bahwa yang menarik dari khazanah kitab suci yang kita miliki atau umat Islam miliki, ternyata harus kita acungi jempol, harus kita bangga sebagai umat Islam karena memiliki kitab suci yang telah menjelaskan tentang proses alam semesta, karakternya dan tujuannya yang melebihi dari pendapat-pendapat yang ada dalam ilmu pengetahuan ataupun yang ada dalam filsafat barat sekalipun. Pada pertemuan sebelumnya, sekali lagi para jamaah rahimakumullah, pernah kami katakan kalau ilmu pengetahuan atau sains modern ketika meneliti alam semesta ini, maka dia hanya fokus pada aspek yang kecil. Kecil tetapi mendalam. Sampai kita contohkan dokter gigi. Orang belajar di fakultas kedokteran spesifikasi dalam konsentrasi misalnya masalah gigi, kesehatan gigi. Maka sampai 4 tahun dia menjadi sarjana kedokteran di bidang gigi misalnya, maka hanya area yang kecil ini yang dipelajari. Tetapi area yang hanya tidak sampai 1 jengkal panjangnya, itu sampai bertahun-tahun baru bisa dikuasai. Bahkan selesai itu ada spesialis lagi 2 tahun dan semacam itu. Jadi itu menunjukkan bahwa betapa di alam semesta ini juga memiliki rahasia-rahasia yang sangat kompleks, yang sangat komprehensif, butuh keseriusan untuk mendalaminya. Para jamaah rahimakumullah, kembali ke persoalan tadi, itulah soal saintis. Tetapi saintis tidak mampu menjawab untuk apa alam semesta ini diciptakan, untuk apa manusia ini diciptakan, apa fungsi dari alam semesta ini bagi manusia dan terutama bagi seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Sekali lagi saya tidak bisa mengukur itu. Yang bisa diukur adalah sesuatu yang sifatnya konkret, yang sifatnya observable, dapat diobservasi, disaksikan, kemudian diukur ya secara terinci yang sifatnya konkret seperti itu. Nah, para jamaah rahimakumullah,
sebelum kami menjelaskan tentang karakter dan fungsi alam semesta ini, izinkan kami bercerita sedikit tentang salah seorang pemuda yang mungkin terkenal kalau orang belajar fisika hari ini. Pemuda ini bernama Archimedes. Ya, dia termasuk orang yang pakar dalam fisika dan dikenal dengan teori Archimedes atau Archimedes itu? Archimedes ya. Archimedes. Archimedes ini memiliki teori yang sangat terkenal, tetapi sebelum terkenal dengan teori Archimedes ini, dia pernah mendapatkan sebuah tugas yang sangat berat. Tugas ini diberikan oleh Raja Sisilia yang merasa bangga dengan mahkota yang dimiliki. Ya, kalau peci kita yang pelungguh pakai, apakah ada kandungannya emas nggak kira-kira? Di peci pelungguh di tiang ada emasnya tidak? Sulaman emasnya saja yang ada, tapi benangnya mirip warna emas. Nah, tapi kalau Raja Sisilia saat itu ketika Archimedes hidup, dia memiliki mahkota yang terbuat dari emas murni dengan penuh dan ukir-ukiran dan dia bangga. Hanya saja dia bingung berapa volume dari mahkota yang dia miliki tersebut. Kemudian dia tahu bahwa salah satu anak muda yang cerdas di Sisilia saat itu, ya, di Eropa itu, yang Archimedes itu diperintahkan, coba sekarang Anda menghitung berapa volume dari mahkota emas yang saya miliki. Nah, Archimedes ini bingung karena tidak ada satu teori pun yang pernah dibangun untuk mengukur tentang volume dari mahkota. Barangkali karena keterbatasan yang literatur yang dimiliki para jamaah, dia akhirnya bingung, pusing 7 keliling, dan pada suatu waktu di celah atau di sela-sela kebingungannya, dia ingin membasahkan badannya. Mungkin mirip kayak kita ini lagi musim panas di daerahnya, jadi sudah kepalanya pusing mikir, sudah keringatan, ya dia juga ingin membasahkan badannya. Ya. Dia masuk ke dalam kamar mandinya, dan heran para jamaah ya, kalau di rumah kita ada bathtub nggak, apa istilahnya? Bathtub ya, bathtub itu istilah. Ya, bathtubnya itu ada nggak kita punya ya? Ya, hampir di hotel saja baru ada barangkali. Kalau di negara-negara yang maju ini udah biasa ada bathtubnya semacam itu. Dimasukkan kakinya, ketika air di bathtub ini penuh, ternyata tumpah. Nah, dia mulai melihat ada yang aneh. Setelah itu dimasukkan lagi setengah badannya, tumpahnya lebih banyak. Nah, kemudian dia masukkan lagi seluruh badannya, banyak tumpahnya. Akhirnya dia mikir, wah ini kayaknya ada ilham dari Tuhan ini. Ya, dia ulangi lagi, diisi lagi air penuh itu, dicoba taruh kakinya, ya kemudian yang tumpah lebih sedikit. Tetapi berbeda ketika kemudian dia coba letakkan semua badannya, ternyata yang tumpah lebih banyak. Akhirnya dia menemukan ilham bahwa tekanan air yang tumpah ini sesuai dengan ya massa dari benda yang datang atau yang menekan atau yang masuk ke dalam bathtub tadi. Akhirnya dia kegirangan, saya ketemu teorinya. Bahasa Eropanya, pelatinnya itu, bacaannya ini, tapi tulisannya Eureka katanya. Bahasa kita kurang lebih mau kuah nih. Ya, saya dapat. Ketika dia mengatakan Eureka ini, dia buka pintu kamar mandinya, saking dia senang, lupa dia tidak pakai anduk, tidak ada satu benang pun melekat di badannya, lari ke tengah jalan. Woi, pokoknya Eureka, saya menang, saya dapat memecahkan persoalan ini. Langsung setelah dia sadar, diingatkan orang, lo kenapa telanjang, lari dia ambil pakaiannya. Ya, dan kemudian menghadap kepada raja, dan kemudian ketika ketemu raja itu disampaikan, gampang itu Baginda, mana mahkota yang Baginda miliki, ambilkan air, ya, yang sekiranya bahwa di tempat itu air itu bisa menampung seluruh mahkota dari Baginda. Jangan dibalik, ya seperti orang buat kopi, jadi lebih besar mahkotanya daripada gelasnya, kan tidak bisa masuk jadinya kan begitu. Jadi paling tidak harus ya 2 kali lipat lah. Ketika diletakkan ke dalam air itu para jamaah, kemudian dia perintahkan orang untuk mengukur tekanan yang jatuh dari itu. Sehingga terkenallah dengan teori Archimedes dari dia ini,
yang intinya bahwa berat jenis itu sama dengan berat dibagi volume. Ya, jadi berat bagi volume. Mohon maaf, ya mungkin teman-teman atau jamaah para hadirin hadirat yang mengajar ilmu fisika lebih paham tentang teori ini. Tetapi yang ingin kita garis bawahi bahwa ini salah satu contoh. Kalau si Archimedes ini yang melakukan teori berat jenis ini, kami yakin dia tidak beragama Islam. Maka ketika kita beragama Islam melakukan hal yang sama, atau tidak hanya orang Indonesia para jamaah, mungkin ada orang di Afrika, ada orang yang berada di Papua, di Wamena yang pernah ribut kemarin, atau di Australia atau di mana saja, melakukan hal yang sama, maka akan terjadi hal yang sama. Intinya poin yang bisa kita garis bawahi adalah di dalam alam semesta ini memiliki karakter diantaranya keteraturan. Ya, jadi alam semesta ini diciptakan oleh Allah, ya, dengan teratur, dengan tertib. Nah, di sini pernah dijelaskan di dalam surah Al-Fat ayat 23. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Sunnatullahi allati qad khalas min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi hukum alam yang teratur di alam semesta ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sunnatullah dan sudah ditetapkan sejak awalnya. Dan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Lan ini untuk masa akan datang, tapi juga menafikan bahwa kalian sama sekali tidak akan melihat adanya perubahan atau pergantian dari sunnatullah yang ada di alam semesta ini. Satu contoh para jamaah rahimakumullah. Kalau sekarang ini misalnya sekitar jam 2 siang atau jam 3 atau dimulai dari jam 10-11 kita berkeringat. Biasanya suhu di sekitar kita berapa nih Ketiang? Apakah 5 derajat terus kita berkeringat atau 50 derajat membuat kita berkeringat? 5 derajat membuat kita berkeringat atau 50 derajat? Ya, 50 derajat. Jadi cuaca yang panas ini itu berlaku akan membuat situasi atau cuaca di sekitarnya akan menjadi panas, kita pun menjadi gerah. Sebaliknya kalau dingin kita akan menjadi kedinginan. Hal yang lain misalnya juga hukum kulit. Kadang-kadang kalau kita misalnya keluar terus cuaca dingin, tiba-tiba kulit kita agak seperti kayak berbintik-bintik nih Ki. Karena kena angin langsung kayak berbintik-bintik. Itu reaksi yang spontan, itu karena kulit kita ini kena hukum alam. Dia juga memiliki hukum alam tersendiri bahwa kalau kena dingin maka dia akan berikan reaksi. Begitu juga kalau dia kena panas, maka dia akan terbakar. Ya, jadi siapapun di antara kita kalau kena panasnya api, maka kulit kita akan meleleh, kulit kita akan rusak. Atau begitu juga yang lain para jamaah rahimakumullah, ya, bahwa wanita akan hamil manakala terjadi pertemuan antara ovum dan sperma misalnya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah tidak ketemu ovum sperma misalnya bisa hamil. Seperti yang terjadi pada kisah dari Nabi Isa alaihissalam dengan Maryam ibunya beliau ya. Para jamaah rahimakumullah, tetapi secara umum ingin kita katakan bahwa hukum alam telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bersifat tetap ya. Jadi siapapun yang melakukan maka ini akan mendapatkan hal yang sama. Dan teori ini membawa kepada hal-hal yang bisa dikembangkan dalam sains. Satu contoh misalnya dalam teori kecepatan pesawat. Ya, kalau kita datang ke Bandara Internasional Lombok, di situ ada berbagai macam model pesawat. Ada yang, mohon maaf, baling-balingnya di luar di luar ya. Ada yang pakai sistem baling-baling ya. Kayak ada perusahaan Wings Air itu kan semua di luar. Ya, bukan di dalam ya. Soalnya pernah ada anekdot gitu, ada penumpang yang tumben naik pesawat terus kepanasan di dalam. Wah, ini pantasan kita keringatan di dalam. Kipas anginnya di luar, nggak dibawa ke dalam katanya. Ya, seandainya dibawa ke dalam, kipas angin yang di luar itu tidak akan panas penumpangnya. Ini bodoh ini pembuat pesawat ini katanya. Ya, ini sekedar anekdot bahwa orang kampung datang ngelihat pesawat yang model baling-baling. Ada juga model jet. Model jet ada yang kadang 4 mesinnya kalau memang pesawatnya besar. Tapi maksud kami begini para jamaah rahimakumullah. Dalam teori navigasi pesawat, bahwa pesawat akan bisa mulai take off manakala kecepatannya tentu tidak sama dengan mobil.
Kalau pesawat itu misalnya ketika kecepatannya hanya ngebut seperti kita 100 km per jam, terus dipaksa oleh kapten, oleh pilot untuk terbang, kira-kira bisa apa tidak? Tentu yang terjadilah kecelakaan. Barangkali tidak akan bisa mengangkat dan bahkan akan celaka. Nah, mau tidak mau kalau pesawat Boeing yang jenis Garuda untuk mengangkut jamaah pergi haji yang isinya 450, paling tidak kecepatannya 500 km per jam, baru dia bisa ngangkat dan ya melakukan atau lepas landas semacam itu. Artinya ini adalah hukum alam yang teratur, poinnya seperti itu. Nah, para jamaah rahimakumullah, kemudian yang kedua yang perlu kita sampaikan bahwa di dalam alam semesta ini juga di samping ada hal yang sifatnya tetap semacam ini, semuanya ini ada ukurannya, ada kadarnya. Ya, di sini Allah tegaskan misalkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 13, surat ke-13 ayat ke-8, ya di sana Allah tegaskan wa kulla syai'in khalaqnahu bimiqdar. Ya, jadi semua ini diciptakan oleh Allah ini dengan ukuran. Jadi semua dengan ukuran. Umpama satu contoh kita misalnya. Umumnya ciri-ciri orang Indonesia ini agak berbeda dan orang-orang Eropa atau Amerika. Mohon maaf kalau kita tanya ini biasanya lebih besar mana badannya, orang Eropa atau orang Indonesia? Kenapa orang Eropa lebih besar dari kita? Makanya kalau main bola nggak pernah menang orang Indonesia ya. Ya kita baru langkah 3 kali langkah sama dengan 1 langkahnya dia begitu. Ya kelompok-kelompok dari pemain bola kayak Jerman, kayak mana kemarin yang selalu ini ya di Eropa yang selalu mendominasi misalnya karena badannya lebih besar umumnya dari kita. Atau yang lain misalnya para jamaah rahimakumullah. Orang ketika berumur 7 tahun, apakah kulitnya keriput atau masih mulus? Umur 7 tahun. Ya, secara umum mulus. Kalau ada orang kebalikan umur 7 tahun kulitnya itu ternyata dia keriput, sebaliknya umur 70 kok mulus, berarti itu di luar normal. Ya, mungkin ada kelainan genetik atau apa ya, operasinya yang terlalu mahal barangkali. Ya, seperti misalnya di Michael Jackson katanya. Ya, jadi badannya tetap awet muda sampai mau meninggal aja masih kencang pipinya karena konon ceritanya tidak pernah kurang dari operasi plastik dan sejenisnya. Nah, jadi ini adalah salah satu hal yang menjadi maklum buat kita yang harus kita syukuri para jamaah bahwa semua diciptakan oleh Allah di alam semesta ini menurut Ar-Ra'd ayat 8 tadi itu dengan ada ukurannya. Semua punya ukuran. Dan dengan adanya ukuran ini akan terjadi keteraturan. Sebaliknya kalau kacau ukurannya, maka tidak terjadi keteraturan. Pertanyaannya adalah, apakah penting keteraturan itu buat manusia? Tentu alhamdulillah ini bagian dari rahmat Allah. Bisa kita bayangkan para jamaah rahimakumullah, jika angin yang diberikan buat kita ya dilepas oleh Allah kadar kecepatannya, maka boleh jadi kita tidak tenang hidup. Boleh jadi seperti setahun yang lalu, kita tidak tenang berada malam ini dalam masjid ini. Jika angin yang dilepas misalnya kecepatannya seperti kecepatan pesawat, semua akan terbang di tempat ini. Enggak ada yang berani mengangkat kepala di atas daratan, di atas darat. Pasti kita menyari gua tempat kita sembunyi. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan angin ini cukup kecepatannya barangkali 20 km bahkan kurang ya per jam. Sehingga menjadi nyaman, sepoi-sepoi indah, kita bisa nikmat belajar, kita bisa nikmat melaksanakan ibadah. Jadi itulah rahmat dari Allah dengan adanya ukuran-ukuran sudah pasti yang ada di alam semesta. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, ini tentang diri manusia saja misalnya. Umumnya lebih besar mana tangan kita atau kaki kita para jamaah rahimakumullah? Ya, maaf tapi tulang tangan kita lebih besar atau tulang kaki kita lebih besar umumnya? Tulang kaki pasti lebih besar dan tangan lebih kecil. Bagaimana umpama misalnya ada di antara kita memiliki sahabat wajahnya gagah, tapi kok tangannya lebih besar daripada kakinya? Apakah masih dikatakan gagah kira-kira? Kira-kira masih dikatakan gagah apa tidak? Nah, tentu dipertanyakan kegagahannya. Jadi kakinya kecil, lemah seperti besar tulang tangan kita, sedangkan istilahnya tangannya sebaliknya besar sekali. Boleh jadi kita takut bahkan, ya boleh jadi kita takut karena itulah di luar dari kadar ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah rahimakumullah, kemudian ciri yang ketiga dari alam semesta ini yang istilahnya
perlu kita maklum bersama, dan itulah yang membedakan kita sama manusia. Semua kita yakin, semua kita sepakat sebelumnya bahwa alam ini fisiknya, secara fisik lebih besar mana manusia dengan gunung, Bapak Ibu rahimakumullah? Tentu lebih besar gunung ya secara fisik. Kita ini seandainya satu Lombok ini mendorong Gunung Rinjani mungkin nggak bergeser dia. Beda kalau dia sendiri bergerak dari bawah, kita yang lari semuanya. Ya, intinya bahwa secara fisik manusia ini kecil sekali. Tapi ternyata kelebihan diberikan oleh Allah, alam ini dia memiliki sifat yang taat kepada Allah. Ya, dia tidak pernah ingkar kepada Allah. Seperti tadi, jika dia diperintahkan berputar pada porosnya matahari, dia akan diam. Tidak ada perubahan dalam sunnatullah ini. Beda dengan manusia. Misalnya dalam surah Al-Kahfi, Allah katakan di sana kan, barang siapa ya, faman syaa falyu'mi wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, maka berimanlah. Dan barang siapa yang mau kafir, ya dipersilahkan kata Allah. Tetapi ingat, kalimat ayat ini jangan berhenti di sana. Ya, kami siapkan neraka jahanam bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Artinya apa? Solat, ya, solatnya kita ini mau misalnya melakukan solat atau tidak diserahkan kepada kita oleh Allah secara zuhir menurut Al-Kahfi itu. Tetapi prinsipnya kita punya pertanggungjawaban. Ya tentu bagi yang melanggar, meninggalkan kewajiban, meninggalkan ritual-ritual dalam ibadah misalnya, di hari akhirat akan disiapkan tempat yang tidak menyenangkan bagi orang tersebut. Nah, sedangkan alam ini para jamaah rahimakumullah, dia selalu taat kepada Allah, tidak punya satupun ya keinginan untuk ingkar kepada perintah atau titah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon maaf, yang namanya muslim ternyata menurut para ilmuwan muslim terakhir, termasuk misalnya seperti ini salah satu profesor di Ohio State University Amerika Serikat, Profesor Fazlur Rahman, ketika beliau menulis sebuah buku terkenal yang berjudul Major Themes of the Al-Quran, yang diterjemahkan ke Indonesia menjadi tema-tema pokok Al-Quran. Di sana beliau bagi bahwa dari 114 surah Al-Quran ini sesungguhnya secara umum dapat dibagi menjadi 8 kajian. Ya, jadi 8 kajian dalam Al-Quran ini. Yang pertama misalnya Al-Quran berbicara tentang ketuhanan, itu ayatnya 2600 lebih, menyebut nama Allah saja di dalam Al-Quran. Kedua, Al-Quran berbicara tentang alam semesta. Nah, sekali lagi Al-Quran juga berbicara tentang alam semesta. Nah, kaitannya dalam semesta ini dikatakan bahkan alam semesta ini muslim. Tidak hanya kita yang muslim, alam semesta muslim. Bahkan dia bertasbih. Ya, dalam surah Ar-Ra'd ayat 44 tadi dibaca di muqaddimah ya. Bahkan mereka bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kalian tidak faham tasbihnya alam semesta. Mereka juga muslim. Matahari disuruh berputar pada porosnya, dia berputar. Bumi disuruh berputar pada porosnya, dia berputar. Bumi disuruh jaga jarak dengan matahari, cukup jaraknya 150 km jarak bumi dari matahari, jangan mendekat, jangan menjauh. Dia melakukan itu selama miliaran tahun, tidak pernah bergeser. Apa yang terjadi para jamaah kalau umpama bumi ini ya maju 1000 km ke depan atau mundur 1000 km ke depan? Tentu kita semua akan mati. Maju 1000 km ke depan, kita akan kepanasan. Tidak ada yang bertahan hidup, siapapun dia. Maka bumi ini akan panas, gersang, tidak ada air, boleh jadi raut kering, akan mati. Sebaliknya, mundur 1000 km dari garis porosnya, garis edarnya, maka kita juga akan mati. Mati kenapa? Mati kedinginan. Itulah makanya alam ini diperintahkan oleh Allah untuk selalu taat, melakukan apa saja sesuai dengan fungsinya. Para jamaah rahimakumullah, terakhir sebagai bahan untuk renungan dari kita terkait dengan fungsi kalau sekarang, kalau tadi terkait dengan sifatnya atau karakter dari alam semesta. Nah, yang keempat ini ada firman Allah di dalam surah Ibrahim ayat 33 dan 34 yang sering mungkin kita simak bersama, di mana di sana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibaini wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan kepada kalian matahari. Kemudian Allah juga menundukkan kepada kalian bulan. Allah juga menundukkan kepada kalian
ya, al-laila wan nahar, yakni malam dan juga siang. Para jamaah rahimakumullah, coba kita renungi, sekali lagi renungi sedikit lebih lama, 10 menit saja. Seandainya Allah biarkan matahari ini liar, tidak taat pada perintah Allah, tidak beredar pada porosnya. Kalau tadi bumi yang diam misalnya, tapi matahari yang liar, maju lebih dulu mendekati bumi 1000 kilometer saja, ya, mendekati bumi, sama kejadiannya, kita akan kepanasan dan meninggal semua. Tidak akan bisa kita berdiri lama di muka bumi ini. Atau sebaliknya dia menjauh dari bumi 1000 kilometer saja, sama kita akan kedinginan, karena yang terjadi adalah cuaca dingin. Begitu juga para jamaah rahimakumullah, seandainya hidup kita malam saja, mungkin juga banyak orang akan sakit-sakitan, banyak orang akan kedinginan. Ataupun sebaliknya, sepanjang hidup kita siang tidak pernah ketemu malam, kita akan juga akan cepat sakit, kita akan cepat meninggal. Sekali lagi ini adalah rahmat dari Allah. Allah tundukkan matahari, tundukkan bulan, tundukkan bintang gemintang, pagi siang malam beredar sesuai dengan ketentuannya, itu menjadi rahmat buat kita semua. Dan yang menarik para jamaah, sekali lagi di ayat ke-34 dari surah Ibrahim ini, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian manusia apa saja yang kalian inginkan. Semua diberikan oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karena itulah kalau kalian menghitung semua nikmat Allah yang telah diberikan, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Ya, inilah peringatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, para jamaah rahimakumullah, singkatnya dapat kita garis bawahi sebagai bahan renungan ataupun kalau ada tanya jawab. Apa yang telah kita jelaskan tadi terkait dengan karakter alam semesta, satu sisi sudah dijelaskan oleh sains modern, tapi tidak sempurna. Mereka hanya mampu menemukan hukum keteraturan di alam, tapi tidak menemukan siapa pencipta keteraturan dalam semesta. Sedangkan beberapa ayat Al-Quran sudah menegaskan, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, para jamaah rahimakumullah, karakter dari alam semesta ini, di samping dia memiliki keteraturan, dia memiliki kadar ketentuan yang seimbang. Dan semua ini tiada lain untuk kebaikan manusia. Dan tentu yang berikutnya, fungsi terpenting dari alam semesta ini adalah bahwa dia untuk menjadi sarana kemaslahatan buat umat manusia. Bahkan di beberapa ayat yang lain seperti tadi, tidak hanya matahari, tidak hanya kemudian bulan, para jamaah rahimakumullah, tetapi hukum angin ini juga ditetapkan oleh Allah sedemikian rupa, begitu seimbang untuk kemaslahatan kita. Hukum yang ada di laut, ya kalau kita menyeberang misalnya nanti dari Pelabuhan Lembar ke Padangbae misalnya, maka gelombangnya paling segitu-gitu saja besarnya, ya, tidak dikurangi lebih kecil, ataupun kalau cuacanya lagi ini paling agak meninggi, tapi kan tidak lama kejadian semacam itu. Artinya apa? Subhanallah, semua yang ada di alam semesta ini, baik yang ada di atas maupun di bumi ini, semua ini untuk kemaslahatan manusia, dan tiada lain tujuannya adalah agar manusia ini mampu bersyukur dan menggunakan seluruh potensi alam sebagai nikmat ini dalam rangka beribadah kepadanya. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian dapat kami sampaikan. Jika ada hal yang ditanyakan, kami persilakan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru yang kami hormati, penjelasan tentang alam. Tadi kalau tidak salah itu ada ayat yang mengatakan sab'u sama. Nah, jadi kalau tidak salah 7, langit ke-7. Nah, secara ilmu sains, apakah ada sudah penjelasan? Mungkin karena kebodohan saya ini Pak Tuan Guru, sehingga kepingin kita secara sains, langit itu seperti apa dia? Kalau itu kadarnya ada tak lapisan-lapisan atau ketebalan-ketebalan? Nah, sehingga kita mendapat informasi tentang 7 lapis langit. Kemudian di ayat yang lain pernah kita dengar, kalau tidak salah, wallazi anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarat.
di sini ada kali kata-kata sama, menurunkan air dari langit. Nah, seperti apa kita memang dengar kalau diajarkan di SD ke apa itu, bahwa itu kan ada uap yang naik begitu, tetapi penjelasan di sini sepertinya ini langit. Nah, kita belum begitu paham seperti apa pemahaman, bagaimana pemahaman tentang langit yang bisa menurunkan air lalu menumbuhkan banyak ya tanaman-tanaman dan sebagainya. Ini dua hal yang mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat Tuan Guru, kembali ke tadi Tuan Guru mengatakan ada di Al-Quran ini hukum keteraturan dan hukum ukuran. Mohon dijelaskan, gerhana matahari yang ada waktu-waktu tertentu dan gerhana bulan akan muncul juga waktu tertentu, ini kaitannya apa, ini manfaat dan gunanya proses alam ini dalam hukum keteraturan dan hukum ukuran itu. Terima kasih Tuan Guru. Ya baik, ya, yang pertama terkait dengan persoalan 7 lapis langit dan bumi. Ya tadi dalam surat Ar-Ra'd ayat 44 ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya 7 lapis langit bumi, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu bertasbih ya kepada Allah ya. Tetapi kalian tidak mengetahui bagaimana cara mereka bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum ya. Jadi semua yang ada di bumi langit dari elemen terkecil sampai terbesar ini sesungguhnya bertasbih. Sederhananya tasbih ini memuji Allah dan taat kepada Allah. Dan langit bumi ini mereka tidak pernah ingkar kepada Allah. Makanya pernah kami merenung para jamaah ya, hampir-hampir kami mengatakan alam semesta ini, bumi langit, semua benda-benda langit yang besar ini hampir mirip dan malaikat. Ya, karena dia tidak punya kepentingan barangkali, tidak punya nafsu seperti manusia, dia hanya diperintahkan tunduk ya tunduk saja, tasbih saja. Tetapi kan tasbihnya berbeda, kita tidak paham. Kalau kita tasbih kita ya subhanallah kita katakan atau mengucapkan kalimat thayyibah dengan lisan kita. Kalau mereka beda tasbihnya. Bahkan ada juga yang menafsirkan ampura tabe ya, ngapunten, afwan, wa gufronan. Katanya ayam yang bangun jam 4 subuh itu juga bertasbih katanya. Kuku glok itu katanya takbir katanya dan bilang begitu Allah Akbar katanya. Tapi menurut ilmunya dia. Termasuk juga mohon maaf, hewan yang kita anggap kotor sekalipun seperti maaf anjing atau seperti babi. Ya makanya kalau kalangan sufi ya yang memandang semua alam ini sebagai rahmat, dia tidak akan pernah marah dengan ahli maksiat. Dia berdoa mudahan dia dapat rahmat begitu, dan boleh jadi dia masuk surga, saya masuk neraka, itu kata ahli sufi. Kemudian melihat hewan yang menjijikkan itu juga ini bagian dari kekuasaan Allah dan dia tidak mau menghukumi ini jijik, najis. Itu perspektif sufi, tapi beda kalau fikih karena ada hukumnya seperti itu. Nah kembali ke tentang 7 lapis langit dan bumi, memang yang kami tahu para ilmuwan sudah memberikan memetah-metahkan ya. Di antaranya yang paling sederhana bahwa lapis langit terendah ini yang kami masih ingat ya mohon maaf, yaitu atmosfer. Atmosfer ini adalah lapisan bumi yang paling rendah. Nah ini ketinggiannya kurang lebih 100 km ke atas dari permukaan bumi. Lewat dari itu maka tidak ada udara, tidak ada atmosfer, tidak ada udara di sana. Nah dan tidak ada juga hukum gravitasi bumi. Kalau lewat ke atas sana maka pesawat yang ada sekarang ini, kecuali kalau pesawat ulang-alik, maka dia akan jatuh. Kenapa? Karena dia tidak bisa memutar angin dari baling-baling atau dari mesin jetnya seperti itu. Nah jadi yang jelas ada namanya atmosfer, ada litosfer, dan sampai 7 kami lupa yang lain, yang kita ingat yang 2 itu. Begitu juga dengan bumi, dia juga punya 7, ada dalam teori ilmu modern. Silakan Bapak Ibu, silakan mencoba membuka kembali di pelajaran geologi kalau untuk bumi, kemudian kalau yang alam ini tentang astronomi. Nah ini terkait dengan masalah ayat ya tentang as-sama. Ya diantaranya disebut. Coba pelunggu perhatikan para jamaah rahimakumullah. Kalau Allah menggunakan kata sama secara mufrad ya dengan isim mufrad. Kalau jamaknya kan as-samawat. Tapi kalau as-sama itu biasanya berkaitan dengan lapisan terendah dari bumi, dari langit tadi, yaitu atmosfer ini. Kenapa? Karena hujan itu turun tidak mungkin jatuh dari atas ketinggian 100 km ke atas. Sehingga as-sama ini ada yang ilmuwan menafsirkan, termasuk guru kami Sahirul Alim namanya dari Madura. Beliau ini murid dari Profesor Baikuni.
Jadi sama ini adalah lapisan terendah dari langit yang ada di yang tidak lebih, atau dia adalah atmosfer bumi itu sendiri. Ada lagi yang di atasnya. Tetapi intinya bahwa kebenaran-kebenaran ilmiah di Al-Qur'an ini baru belakang kita bisa temukan, bisa membuktikan, dan dengan istilah yang berbeda. Tetapi hakikat substansinya pasti sama, ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan hukum keteraturan dan persoalan gerhana baik matahari maupun gerhana bulan. Para jamaah rahimakumullah, sekali lagi bahwa kami sepakat alam semesta ini dia tidak hanya sekedar benda mati, dia juga memiliki jiwa. Makanya filosof-filosof muslim seperti Al-Farabi dan lain-lain mengatakan alam ini juga punya jiwa. Kalau kita sakiti dia, maka dia akan kembali kepada manusia itu sendiri. Apa maksudnya sakiti? Terjadilah hukum timbal balik, ya, hukum kausalitas sebab akibat. Kalau Bapak suka potong kayu di hutan sehingga habis dia di sana, maka mengakibatkan banjir. Alam pun marah sebetulnya dengan manusia. Kenapa? Karena ibaratnya rambutnya dipotong, dia juga kepanasan. Akhirnya berlaku hukum alam yang lain. Karena tidak ada akar pohon yang menampung air hujan yang lama terpendam, akhirnya baru datang semua dibiarkan ke bawah. Manusia di bawah akhirnya ikut eleh, ikut hanyut dibuat. Karena tidak ada yang menampung hujan itu. Tapi kembali ke tadi, itu yang terjadi. Nah, yang kedua terkait dengan misalnya bagaimana tentang matahari dengan bulan, kan tidak bisa kita sakiti, dan itu gimana caranya. Nah, di sini secara sederhana bahwa itu juga ada manfaatnya. Jadi bencana di mata Islam, ya, itu semua sebagai ajang muhasabah buat manusia. Yang kita mafhum dari beberapa penjelasan baginda Rasul, jika terjadi gerhana baik matahari dan bulan, itu untuk menunjukkan banyak hal. Di antaranya pertama, Allah yang tunjukkan kepada manusia bahwa Allah hanya satu-satunya zat yang paling berkuasa, mampu mengatur apapun yang keluar dari hukum alam tadi. Yang kedua, agar manusia ini sadar, jangan-jangan manusia ini terlalu banyak perbuatan yang bertentangan dengan aturan-aturan Al-Quran. Sehingga Allah tunjukkan itu agar manusia berenung kembali, apakah perbuatannya selama ini sudah jauh melenceng atau bagaimana. Sehingga sekali lagi di dalam perspektif Al-Quran dan Islam, para jamaah rahimakumullah, jika terjadi bencana alam, gerhana bumi, gempa dan sebagainya, itu sarana muhasabah untuk mengingatkan agar manusia ini lebih banyak kembali, lebih banyak beristighfar, lebih banyak meluruskan niat, amal, perbuatannya agar benar-benar mukhlisin lahuddin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk maaf ketika terjadi kemarau misalnya. Ini tapi udah azan ya. Iya. Jadi termasuk terjadi kemarau yang panjang. Yang kami tahu di zaman Nabi Musa, para jamaah pernah Nabi Musa dan umatnya 3 hari nonstop itu melakukan sholat istisqa. Ternyata tidak turun hujan, akhirnya Allah kasih wahyu kepada Nabi Musa, karena di antara umatmu banyak yang suka bertengkar. Ada pemeluk tokoh agamanya suka bertengkar. Karena itu kalau sebuah negara lama kemarau, boleh jadi para pemimpinnya ya banyak yang bertengkar, harus banyak saling ya rujuk, harus saling memaafkan, tidak hanya simbolik, tidak hanya di media sosial, tetapi dari hati nurani, dan Allah yang mengetahui itu semua. Ya, ini jadi renungan buat kita. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih. Ya, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.